RUU Perampasan Aset mendesak pakar koruptor tak cukup di penjara. Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu poin yang disuarakan saat demonstrasi beberapa saat yang lalu di sejumlah daerah. RUU Perampasan Aset dinilai penting karena koruptor tidak takut kebebasannya direnggut atau dihukum penjara. Pernyataan ini disampaikan oleh pakar hukum Harjuno Wiwoho. Dia awalnya bicara RUU Perampasan Aset penting, tapi harus dibahas secara khusus agar tidak disalahgunakan. RUU ini penting, tapi harus dikhususkan. Kalau tidak, kita membuka pintu penyalahgunaan yang lebih besar. Sasarannya jelas, koruptor kelas kakap, bukan rakyat kecil, ujar Harjuno kepada wartawan lewat pesannya, Jumat, 5 September 2025. Harjuno lantas membahas terkait pendekatan illicit enrichment, yakni siapapun pejabat atau elit yang kekayaannya tidak sebanding dengan penghasilan sahnya, wajib dimintai penjelasan dan bisa disita jika tidak dapat membuktikan legalitas harta tersebut. Ia menilai pemerintah dan DPR harus segera membangun mekanisme pemiskinan koruptor secara sistematis tersebut. Kalau gaji 1 miliar rupiah tapi hartanya 50 miliar rupiah tanpa bukti sah, rampas. Bukan karena kita dendam, tapi karena itu keadilan. Rakyat ingin para koruptor kehilangan semua yang mereka curi, sampai ke saldo terakhir, tegas Harjuno. Lebih lanjut, Harjuno menyampaikan akar krisis kepercayaan publik terhadap negara hari ini justru bukan karena rakyat tak paham hukum. Melainkan, kata dia, karena rakyat merasa hukum tidak pernah menyentuh yang kuat. Koruptor besar ditangkap, tapi hartanya masih ada. Keluarganya tetap kaya. Setelah keluar penjara, bisa nyaleg lagi. Rakyat tidak bodoh. Mereka tahu siapa yang selalu lolos, ucapnya. Karena itulah, lanjutnya, pendekatan pemiskinan penting bukan hanya untuk efek jera, tapi juga sebagai simbol bahwa negara masih berdiri di pihak rakyat. Jangan kita pura-pura semua berjalan baik. KPK dilemahkan, pengadilan dipertanyakan, lembaga pengawas juga tak sepenuhnya kredibel. Maka UU baru harus punya desain perlindungan publik yang kuat, bukan sekadar pengawasan prosedural, imbuh dia. Kemudian, ia juga menekankan pentingnya niat dan keberanian negara untuk benar-benar memutus rantai kejahatan korupsi lewat pemiskinan sistemik. Dia menilai koruptor di Indonesia tidak cukup hanya dihukum penjara. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sudah mendorong RUU Perampasan Aset dibahas oleh DPR. Yusril mengungkapkan rencana RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas 2025 hingga 2026. Pak Presiden pun sudah beberapa kali juga menegaskan supaya DPR segera membahas RUU itu, kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 5 September 2025. Yusril sudah mendiskusikan RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas 2025 hingga 2025 dengan Menkum Supratman Andi Aktas. Yusril menunggu nasib RUU tersebut akan menjadi usul inisiatif DPR atau tidak. Dan kemarin juga saya berkoordinasi dengan Pak Supratman Menteri Hukum, sedang membicarakan memasukkan RUU Perampasan Aset itu dalam Prolegnas 2025 hingga 2026, dan sedang menunggu keputusan apakah akan diambil inisiatifnya oleh DPR, ujarnya. Kalau itu memang disepakati, DPR silakan mempersiapkan RUU Perampasan Aset itu, yang dulu sebenarnya sudah pernah diajukan oleh pemerintah pada masa Pak Jokowi, dan pemerintah siap untuk membahas itu dan tergantung nanti siapa yang ditunjuk oleh Pak Presiden untuk membahas RUU Perampasan Aset itu, imbuhnya. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman sebelumnya justru mendukung Presiden Prabowo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perampasan Aset. Menurut Beni, Perpu Perampasan Aset akan didukung DPR.